pagi Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini, dan kami dapat memberitakannya dengan baik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mas kita diambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Janganlah orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, pada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai, aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang, pada zaman sekarang memang kita hidup penuh dengan paradoks. Yaitu apa? Teknologi semakin maju, informasi semakin cepat, gedung gereja semakin megah, pelayanan semakin beragam. Tapi mengapa manusia justru semakin merasa kosong? Nah, ini adalah pertanyaan, saudara-saudara. Banyak orang datang ke gereja tapi pulang dengan hati yang tetap hampa. Banyak orang yang mengetahui firman Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah. Banyak orang yang rajin beribadah, tapi tidak lagi peduli terhadap keadilan. Nah, di sisi lain, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang merasa dirinya tidak layak datang kepada Tuhan. Nah, di sini, saudara-saudara, mereka yang tidak layak kepada Tuhan berkata demikian, wah, saya terlalu berdosa, saya sudah terlalu jauh, saya bukan orang yang berasal dari keluarga Kristen. Saya pernah gagal. Tuhan pasti menolak saya. Nah, itu adalah suara-suara yang ada di zaman sekarang, saudara-saudara. Tentu ada orang-orang yang merasa dirinya juga terlalu buruk untuk diterima Allah. Sebaliknya, ada pula orang yang merasa dirinya begitu baik sehingga menganggap orang lain tidak pantas berada di dekat Tuhan. Nah, di tengah dua kelompok inilah, saudara-saudara, Tuhan berbicara melalui Yesaya 56 ini. Nah, firman ini bukan hanya ditujukan kepada orang Israel ribuan tahun yang lalu,
Firman ini juga sedang berbicara kepada gereja masa kini. Firman ini sedang berbicara juga kepada kita. Karena ternyata masalah terbesar manusia bukan sekedar apakah ia datang ke gereja, melainkan apakah hidupnya sungguh berada di dalam pemerintahan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca perikop dari Yesaya 5:6 sampai ke 6:6, hal ini ditujukan kepada komunitas Yehuda pasca pembuangan. Nah, mereka telah kembali dari Babel dengan harapan akan ada pemulihan. Tapi masih ada orang bergumul mengenai identitas umat Allah, batas-batas komunitas, dan siapa yang layak menjadi bagian dari umat perjanjian. Nah, di sini saudara-saudara, di Yesaya 5:6 ini adalah menekankan bahwa di sini pertanyaan utamanya di sini adalah siapa Israel yang sejati. Nah, di pasal ini pertanyaannya demikian. Nah, jawaban Yesaya bukan bertumpu pada garis keturunan atau status sosial, melainkan pada siapa? Pada kesetiaan kepada Tuhan dan perjanjiannya. Nah, saudara-saudara, bangsa itu, maksudnya sini bangsa Israel sedang membangun kembali kota, membangun kembali temboknya, membangun kembali bait Allah. Tapi saudara-saudara, ternyata lebih sulit membangun hati manusia. Masalah terbesar mereka bukan lagi musuh dari luar, melainkan dosa dari dalam. Mereka mulai menentukan siapa yang pantas diterima Allah. Orang asing dianggap tidak layak. Orang kebiri dianggap tidak memiliki masa depan. Tapi Allah membalikkan seluruh cara berpikir manusia. Nah, saudara-saudara, terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat pertama ini langsung dibuka dengan perintah demikian. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Beginilah hukum firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Nah, kenapa saudara-saudara ayat ini yang dibuka demikian? Mengapa? Karena keselamatan Allah sudah dekat. Nah, ini yang tentu sangat menarik saudara-saudara. Tuhan tidak di sini Tuhan tidak berkata kalau kalian taat maka aku baru menyelamatkan. Nah, sebaliknya saudara-saudara, keselamatan Allah sedang datang. Karena itu umat dipanggil hidup sesuai dengan pemerintahan Allah. Nah, di sini saudara-saudara, dari hasil ini kita dari ayat 1 ini menegaskan bahwa panggilan di sini bukan syarat agar Allah menyelamatkan, melainkan respons terhadap tindakan penyelamatan Allah yang sedang dinyatakan. Artinya apa, saudara-saudara? Ketaatan bukan penyebab keselamatan, tapi buah keselamatan. Nah, inilah Injil, saudara-saudara. Nah, di sini ada muncul dua kelompok kalau kita bahas di sini. Kelompok pertama adalah kelompok orang asing. Kelompok orang asing, mereka berkata demikian, Tuhan pasti memisahkan aku. Artinya apa? Mereka takut, merasa tidak diterima, merasa berbeda, merasa bukan siapa-siapa. Nah, kelompok kedua adalah orang kebiri. Dan mereka berkata demikian, aku hanyalah pohon yang kering. Nah, ini saudara-saudara, ini bukan sekedar soal tidak memiliki anak. Nah, di dalam budaya Israel, saudara-saudara, anak itu berarti apa? Berarti adalah masa depan, kehormatan, nama keluarga, warisan. Itulah disebut dengan anak itu, saudara-saudara. Mereka merasa hidupnya selesai, tidak berguna, tidak berarti. Hal ini, saudara-saudara, menjelaskan bahwa adanya metafora pohon yang kering. Hal ini mengungkapkan rasa kehilangan kehormatan dan masa depan sosial. Tapi Allah menjawabnya dengan janji, nama yang kekal. Dalam bahasa Ibrani disebut Yad Wasem, yaitu sebuah identitas dan kehormatan yang berasal dari Allah sendiri dan lebih baik daripada keturunan biologis. Nah, di sini saudara-saudara, Tuhan menjawab, aku akan memberikan kepadamu nama yang kekal. Bukan sekedar nama, tapi adalah identitas, martabat, masa depan, dan juga harapan. Disambung lagi, Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa
bagi segala bangsa. Rumah Allah ternyata jauh lebih luas daripada pikiran manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dari segala seluruh tadi yang kita bahas tadi, kita menemukan ada 3 kebenaran. Satu adalah Allah memanggil umatnya hidup benar karena keselamatannya sudah datang. Artinya bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah berada di bawah pemerintahan Allah. Nah, kebenaran yang kedua adalah Allah menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan iman dan ketaatan. Bukan status sosial, bukan suku, bukan masa lalu, bukan kondisi tubuh, melainkan hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dan kebenaran ketiga adalah Allah sedang membangun umatnya yang mencerminkan hatinya kepada dunia. Saudara-saudara, rumah Allah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan komunitas pemulihan dipanggil mencerminkan karakter Allah yang menghimpunkan dan juga bukan menolak. Artinya saudara-saudara bahwa jadi karena keselamatan Allah telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Nah, setiap orang yang datang kepadanya dipanggil hidup. Panggil hidup dalam ketaatan, menegakkan keadilan, dan membuka bagi sesama sebagaimana Allah telah menerima kita di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita akan pelajari hal-hal yang poin-poinnya itu adalah dunia kita sedang kehilangan keadilan. Artinya semua orang ingin diperlakukan adil. Tetapi hampir semua orang hidup demi dirinya sendiri. Contohnya apa? Korupsi, ketidakjujuran, diskriminasi, ketidakpedulian. Bahkan di gereja, saudara-saudara, kita mudah menerima orang yang sama dengan kita, tapi sulit menerima orang yang berbeda. Nah, yang kedua juga adalah dunia Israel juga mengalami hal yang sama. Nah, di sini, di Yesaya ini, dikatakan bahwa bangsa Israel sedang sibuk membangun kembali identitas mereka. Namun mereka lupa karakter Allah. Mereka membangun tembok. Allah justru membangun umat. Nah, yang ketiga, Allah datang membawa kabar baik. Yaitu apa? Keselamatan datang, keadilan Allah datang, kasih karunia datang. Allah menerima orang yang datang kepadanya, bukan berdasarkan masa lalu, tapi berdasarkan pada iman kepadanya. Nah, di sini saudara-saudara bahwa puncak kegenapan janji itu bisa kita lihat dan tampak di dalam Yesus Kristus yang melalui salibnya membuka jalan bagi semua bangsa untuk datang kepada Allah. Nah, yang keempat saudara-saudara adalah sekarang giliran kita hidup sebagai umat Allah, yaitu apa? Menjaga gereja yang adil, menjadi keluarga yang mengampuni, menjadi pribadi yang hidup kudus, menjadi saksi Kristus, dan juga membuka pintu keselamatan kepada semua orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini, di bagian ini, sebelum kita nanti berbicara tentang bagaimana kita harus hidup, kita harus terlebih dahulu mendengar berita Injil bahwa Allah lebih dahulu datang menghampiri manusia. Artinya bahwa Ia memanggil mereka yang tersisih. Ia memulihkan mereka yang kehilangan harapan. Allah juga mengundang mereka yang merasa tidak layak. Amin, saudara-saudara, kasih karunia itu bukan alasan untuk hidup sembarangan. Justru karena Allah menyelamatkan umatnya, umatnya dipanggil untuk menaati hukum dan menegakkan keadilan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita telah dari Yesaya 56 ayat 1-2 di sini bahwa kita lihat poinnya adalah Allah memanggil kita hidup benar karena keselamatannya sudah datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba perhatikan firman Tuhan dimulai dengan taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku. Artinya apa nih saudara-saudara? Artinya adalah banyak orang membaca ayat ini secara terbalik. Nah, mereka berpikir kalau saya sudah hidup baik, Tuhan baru menerima saya. Padahal saudara-saudara,
di firman ini justru berkata sebaliknya. Keselamatan Allah sedang datang terlebih dahulu. Lalu Allah juga berkata, karena aku datang, hiduplah sebagai umatku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, artinya di sini juga bahwa perintah untuk memelihara hukum dan menegakkan keadilan bukanlah syarat agar Allah bertindak menyelamatkan, melainkan respons yang layak terhadap tindakan penyelamat Allah yang sedang dinyatakan. Disinilah kita belajar pola Injil. Bukan dalam arti taat dulu baru selamatkan, melainkan adalah diselamatkan baru hidup taat. Bukankah demikian terjadi sepanjang Alkitab, saudara-saudara? Allah lebih dahulu membebaskan Israel dari Mesir. Baru setelah itu Allah memberikan 10 perintah. Mengapa, saudara-saudara? Karena hukum bukan alat untuk memperoleh kasih Allah. Hukum adalah cara hidup orang yang sudah dikasihi Allah. Demikian pula kita, saudara-saudara. Kita tidak berbuat baik supaya Yesus mengasihi kita. Kita berbuat baik karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah Injil, saudara-saudara. Coba kita taatilah hukum. Disebutkan sini. Artinya apa, saudara? Kata-kata hukum atau di dalam bahasa Ibrani disebut mispat. Dalam konteks Yesaya bukan hanya berbicara tentang aturan pengadilan. Nah, di sini saudara-saudara kita belajar bahwa ia berbicara tentang kehidupan yang selaras dengan karakter Allah. Allah adalah Allah yang benar, maka umatnya harus hidup benar. Lalu Tuhan berkata, tegakkanlah keadilan. Di sini yang mengartikan bukan hanya mencintai keadilan, bukan hanya membicarakan keadilan, tapi melakukannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dunia kita pandai berbicara mengenai keadilan. Media sosial penuh dengan tuntutan keadilan. Tetapi seringkali kita sendiri berlaku tidak adil. Seorang ayah ingin dihormati, tapi tidak menghormati istrinya. Seorang pegawai ingin diperlakukan adil, tapi mencuri waktu kerja. Seorang pelajar ingin nilai yang jujur, tapi masih menyontek. Seorang jemaat ingin pendeta mengasihinya, tapi ia menyimpan kebencian terhadap sesama. Saudara-saudara, seringkali kita menuntut keadilan bagi diri kita sendiri, tapi tidak menjadi pelaku keadilan bagi orang lain. Nah, saya ambil contoh, saudara-saudara. Di sini ada seorang hakim terkenal, saudara-saudara. Suatu hari ia melihat anaknya sendiri melanggar hukum lalu lintas. Nah, di sini pada saat di pengadilan semua orang menunggu. Orang-orang bertanya, apakah ia akan membebaskan anaknya? Nah, kalau dibebaskan, keadilan pasti mati. Kalau dihukum, kasih sebagai ayah terasa berat. Nah, ini adalah pertimbangan seorang hakim. Apakah dia dibebaskan atau dihukum? Tapi hakim itu apa yang dilakukan, saudara-saudara? Hakim itu menjatuhkan hukuman sesuai hukum. Nah, sesudah sidang selesai, saudara-saudara, ia turun dari kursi hakim, mengambil dompetnya, lalu membayar denda anaknya sendiri. Keadilan tetap ditegakkan. Kasih tetap dinyatakan. Nah, itu bukankah gambaran salib Kristus, saudara-saudara? Allah tidak mengabaikan dosa. Tapi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus menanggung hukuman dosa kita. Karena itu, saudara-saudara, hidup benar bukan usaha membeli keselamatan. Hidup benar adalah ucapan syukur atas keselamatan. Nah, caranya bagaimana, saudara-saudara? Nah, kalau mau contoh gini, kalau hari ini kita masih hidup dalam kebohongan, atau kita masih melakukan korupsi kecil, atau juga kita melakukan fitnah, iri hati, atau juga ketidakjujuran, nah, firman Tuhan berkata, bertobatlah. Karena keselamatan Allah bukan hanya mengubah tujuan akhir hidup kita. Keselamatan Allah mengubah cara kita hidup setiap hari. Nah, kalau kita baca di Yesaya 56 ayat 3-7, katakan situ Allah menerima orang yang ditolak dunia. Nah, bagian kedua ini sangat menyentuh, saudara-saudara. Tuhan berbicara kepada dua kelompok tadi, orang asing dan orang kebiri.
Mengapa mereka disebut demikian, saudara-saudara? Karena pada zaman itu mereka termasuk kelompok yang merasa berada di pinggir kehidupan umat. Mereka datang kepada Tuhan sambil berkata, aku tidak diterima, aku tidak berguna, aku tidak punya masa depan. Saudara-saudara, artinya sini bahwa orang asing takut dipisahkan dari umat Allah. Sedangkan orang kebiri menyebut dirinya pohon yang kering. Suatu metafora tentang hilangnya kehormatan, hilangnya keturunan, dan juga hilangnya masa depan sosial. Saudara-saudara, bukankah banyak orang zaman sekarang berkata demikian? Ada yang berkata, aku berasal dari keluarga yang hancur. Aku pernah masuk penjara. Aku sudah berkali-kali jatuh. Aku pernah merasa dosa yang memalukan. Aku terlalu jauh dari Tuhan. Aku tidak mungkin dipakai Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Yang lebih dahulu berbicara bukan manusia, tapi Tuhan. Allah berkata, jangan berkata demikian. Betapa indahnya kasih karunia itu, saudara-saudara. Betapa indahnya kasih karunia itu. Seringkali yang menghukum kita bukan Tuhan, melainkan suara di dalam hati kita sendiri. Atau suara manusia. Tapi Tuhan berkata, datanglah. Aku akan memberikan kepadamu nama yang kekal. Mengapa Tuhan berbicara demikian tentang nama, saudara-saudara? Kata-kata tadi, aku akan memberikan kepadamu nama yang kekal. Karena dalam budaya Israel, saudara-saudara, nama berarti identitas. Nama berarti masa depan. Nama berarti kehormatan. Orang kebiri berkata, aku tidak punya keturunan. Tuhan menjawab, aku sendiri menjadi masa depanmu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam janji, dalam bahasa disebut tempat dan nama, atau monumen dan nama dalam bahasa Ibrani disebut Yad Wasem, adalah janji kehormatan dan identitas yang berasal dari Allah sendiri. Bahkan lebih baik daripada memiliki keturunan biologis. Nah, bukankah ini Injil, saudara-saudara? Dunia memberi nilai berdasarkan prestasi. Namun Allah memberi nilai berdasarkan kasih karunia. Dunia berkata, kamu berharga kalau berhasil. Namun Kristus berkata, kamu berharga karena aku telah menebusmu. Nah, saudara-saudara, di Yesaya 56, artinya ini adalah penggenapan kepada Kristus. Nah, dia 56 ini, di Yesaya 56 ini. Saudara-saudara, ketika kita membaca Yesaya 56 ini, pikiran kita harus sampai kepada Yesus. Mengapa, saudara-saudara? Karena Yesus melakukan apa yang dinubuatkan Yesaya. Karena Yesus melakukan apa yang dinubuatkan Yesaya. Yesus menerima pemungut cukai. Yesus menerima perempuan berdosa. Yesus menyentuh orang kusta. Yesus makan bersama orang-orang yang dianggap najis. Yesus membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, puncaknya, saudara-saudara, ketika ia mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua. Artinya apa, saudara-saudara? Jalan menuju Allah dibuka, bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi semua orang yang percaya. Rumah Allah sungguh menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Di sini, saudara-saudara, Yesus menerima tadi pungut cukai itu, saudara-saudara. Artinya adalah bahwa rumah Allah sungguh menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Nah, saya coba mengilustrasikan demikian, saudara-saudara. Ini ada mungkin tahu ya, seorang anak kecil ya. Nah, ketahui seorang anak kecil ini kehilangan arah di sebuah pusat perbelanjaan, katakanlah di mall. Ya kan, mungkin anak kecil main-main, kenakan main, tapi akhirnya dia jalan sendiri dan akhirnya berpisah dari keluarganya atau orang tuanya. Tentu apa? Anak kecil ini pasti menangis. Orang-orang ketika dia nangis, orang-orang lewat. Ada yang melihat, ada yang juga yang kasihan. Tapi tidak ada yang mengenalnya. Lalu terdengar suara ayahnya. Anak itu langsung berdiri. Mengapa? Karena ia mengenal suara ayahnya. Nah, demikian pula hari ini, saudara-saudara. Di tengah dunia yang berkata, kamu tidak layak.
Tapi Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Suara kasih karunia selalu lebih kuat daripada suara penghukuman. Saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan? Mungkin hari ini ada orang yang datang beribadah sambil membawa rasa malu. Mungkin juga ada yang menyimpan dosa bertahun-tahun. Mungkin juga ada yang merasa dirinya gagal sebagai orang tua. Mungkin ada yang kecewa kepada dirinya sendiri. Dengarlah firman Tuhan, saudara-saudara. Bukan gereja yang menentukan nilai hidup saudara. Bukan masa lalu saudara-saudara. Bukan kegagalan saudara. Kristuslah yang menentukan identitas saudara. Kalau saudara-saudara datang kepadanya dengan iman dan pertobatan, ia tidak akan menolak saudara-saudara. Sebaliknya, ia memberi nama baru, yaitu nama anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bait ini saudara-saudara, kita melihat ada dua kebenaran besar, saudara-saudara. Yaitu Allah memanggil umatnya hidup dalam kebenaran sebagai respons atas keselamatannya. Nah, yang kebenaran kedua adalah Allah menerima mereka yang datang kepadanya dengan iman, sekalipun dunia telah menolak mereka. Nah, di Yesaya 56, saudara-saudara, belum berhenti di sana. Firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang penerimaan pribadi, tapi juga tentang misi Allah bagi dunia. Saudara-saudara, kita akan melihat nanti lebih jauh bagaimana Yesus menggenapi panggilan menjadikan rumah Allah sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Bagaimana gereja dipanggil menjadi komunitas yang memancarkan keadilan dan kasih karunia, serta diakhiri dengan ajakan pertobatan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tadi kita belum baca di Yesaya 5 ayat 7-8 ini adalah gereja dipanggil menjadi rumah Allah yang memancarkan keadilan dan kasih Allah, kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam waktu Yesus, perikop ini mencapai puncaknya pada ayat 7. Dikatakan di ayat 7, dan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kalimat ini sangat terkenal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengutipnya ketika ia menyucikan bait Allah. Mengapa Yesus mengutip ayat ini, saudara-saudara? Karena bait Allah telah kehilangan tujuan utamanya. Tempat yang seharusnya menjadi tempat orang mencari Allah justru berubah menjadi tempat mencari keuntungan. Tempat yang seharusnya membawa bangsa-bangsa datang kepada Allah malah menjadi tembok yang menghalangi mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Bukan rumah perdagangan, bukan rumah kesombongan, bukan rumah kemunafikan, melainkan rumah tempat manusia bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini disebutkan bahwa tujuan bait Allah bukan hanya menjadi lambang pemulihan nasional Israel, tapi menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kenapa? Karena Allah sendiri adalah Allah yang menghimpunkan, bukan yang menolak. Dan dibikin juga, saudara-saudara, identitas umat Allah harus mencerminkan karakternya yang menerima mereka yang setia kepada perjanjian, bukan menutup diri berdasarkan ukuran manusia. Nah, saudara-saudara, apakah gereja kita sudah menjadi rumah Allah? Pertanyaan bagi kita bukan hanya apakah gereja kita indah, tapi apakah yang menemukan Kristus ketika mereka datang ke gereja? Mungkin gedung kita megah, liturgi kita tertata, musik kita indah, program pelayanan kita banyak. Tapi bagaimana jika seseorang yang sedang hancur datang? Apakah ia menemukan kasih? Atau justru menemukan penghakiman? Bagaimana jika seorang pemuda yang pernah jatuh dalam dosa datang? Apakah ia menemukan kesempatan untuk bertobat? Atau hanya menemukan tatapan yang menghakimi? Bagaimana jika seorang keluarga yang sedang berantakan datang? Apakah mereka menemukan pengharapan? Ataukah mereka merasa semakin tidak layak?
Nah, saudara-saudara, di Yesaya 56 ini sedang berbicara kepada gereja masa kini. Allah ingin gereja menjadi tempat di mana Injil diberitakan dengan setia. Diberitakan dengan kebenaran yang ditegakkan. Dan memberitakan dan kasih karunia yang dialami. Bukan gereja yang menurunkan standar kekudusan. Tetapi gereja yang membuka pintu pertobatan. Inilah keseimbangan indah dalam Yesaya 56 ini. Allah tidak pernah menurunkan standar kekudusannya. Tapi Allah juga tidak menutup pintu kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada gereja yang hanya berbicara kasih. Tidak pernah berbicara tentang dosa. Akibatnya, orang merasa tidak perlu bertobat. Sebaliknya, ada juga gereja hanya berbicara tentang hukum. Semua orang merasa dihakimi. Tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan. Tapi Injil selalu mempertemukan keduanya. Kasih tanpa kebenaran menjadi kompromi. Kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan. Nah, di dalam Kristus, kasih dan kebenaran bertemu. Salib adalah tempat di mana keadilan Allah ditegakkan sekaligus kasih Allah dinyatakan. Karena itu Yesaya berkata, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Lalu ia menutup dengan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Keadilan dan kasih tidak dipertentangkan. Keduanya bertemu dalam hati Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua nubuat ini akhirnya menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesaya berbicara tentang keselamatan yang akan datang, kita melihatnya digenapi di dalam Yesus. Ketika Yesaya berbicara tentang keadilan Allah, kita melihatnya di kayu salib. Ketika Yesaya berbicara tentang rumah doa bagi segala bangsa, kita melihat bangsa-bangsa datang kepada Kristus. Ketika Yesaya berbicara tentang Allah yang menghimpunkan umatnya, kita melihat Kristus memanggil murid-murid dari berbagai latar belakang dan kemudian mengutus gereja memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi pusat khotbah ini bukan sekedar jadilah orang yang adil, bukan hanya terimalah orang lain. Pusatnya adalah datanglah kepada Yesus. Karena hanya Kristus yang mampu mengubah hati manusia. Hukum dapat menunjukkan dosa, tapi hanya Kristus yang menyelamatkan orang berdosa. Contohnya begini, saudara-saudara. Pada zaman dahulu ada sebuah mercusuar di tepi pantai. Tahu kan mercusuar ya? Mercusuar. Fungsinya tentu apa? Fungsinya sangat sederhana. Fungsi dari mercusuar ini bukan menghentikan badai, juga bukan menghilangkan ombak, tapi fungsinya adalah menunjukkan jalan pulang. Nah, demikianlah juga gereja, saudara-saudara. Gereja tidak dapat menghilangkan semua persoalan hidup. Tapi gereja harus terus memancarkan terang Kristus. Supaya setiap orang yang tersesat dapat menemukan jalan pulang kepada Bapa. Dan terang itu bukan berasal dari kita, melainkan dari Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah selama ini kita lebih senang menghakimi daripada mengasihi? Apakah kita rajin beribadah tapi tidak berlaku adil? Apakah kita masih menyimpan kebencian? Apakah kita masih hidup dalam dosa yang belum dibereskan? Ataukah justru hari ini kita merasa, aku terlalu berdosa untuk diterima Tuhan? Kalau demikian, dengarlah firman Tuhan. Jangan berkata demikian. Datanglah kepada Kristus. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi darah Yesus. Tidak ada hidup yang terlalu hancur bagi kasih karunia-Nya. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi terang Kristus. Yang Tuhan cari bukan manusia yang sempurna. Yang Tuhan cari adalah hati yang bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengundang kita mengambil keputusan. Bukan sekedar mengagumi firman, bukan sekedar memahami eksegesis ini, memahami firman Tuhan ini, tetapi mengalami perubahan hidup. Tetapi kita selalu mengalami perubahan hidup. Kalau hari ini saudara-saudara belum sungguh-sungguh
percaya kepada Yesus, datanglah kepadanya. Ia tidak akan menolak saudara-saudara. Kalau saudara-saudara sudah lama menjadi orang Kristen, tapi hidup saudara-saudara belum mencerminkan keadilan Allah, bertobatlah. Biarkan Roh Kudus memperbaharui hati kita. Mari kita menjadi gereja yang mengasihi tanpa mengorbankan kebenaran. Mari kita menjadi gereja yang menegakkan kebenaran tanpa kehilangan kasih. Mari kita menjadi gereja yang menerima orang berdosa tanpa membenarkan dosanya. Mari kita menjadi gereja yang membawa setiap orang kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara, terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita bisa rangkum firman Tuhan dalam ayat ini, ada satu kalimat. Karena Allah telah lebih dahulu menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, maka marilah kita hidup menaati firman-Nya, menegakkan keadilannya, dan membuka tangan bagi setiap orang yang ingin datang kepadanya. Mari kita mengingat kembali ada 3 kebenaran utama dari Yesaya 56 ayat 1-8 ini. Yaitu pertama adalah keselamatan Allah mendahului ketaatan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, hidup benar adalah respons syukur kepada anugerah, bukan usaha membeli keselamatan. Yang kedua, Allah menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan iman dan berpegang pada perjanjiannya. Status, masa lalu, atau latar belakang bukanlah penentu akhir. Kesetiaan kepada Allah adalah yang ditekankan dalam teks ini, dalam firman. Yang ketiga, Allah membentuk umat yang mencerminkan hatinya. Artinya gereja dipanggil menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Komunitas yang memancarkan keadilan, yang memancarkan kekudusan, dan memancarkan kasih karunia, sehingga dunia melihat kemuliaan Kristus. Saudara-saudara, mari kita pulang dengan tekad yang baru, menjadi orang percaya yang hidup dalam ketaatan, menegakkan keadilan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga dalam masyarakat. Menjadi gereja yang menerima setiap orang yang datang kepada Kristus untuk bertobat dan terus memberitakan Injil. Sebab hanya Yesus Kristus yang sanggup mengubah hati manusia dan menghimpunkan segala bangsa menjadi satu umat milik Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus. Ampunilah kami jika kami sering hidup tidak adil, menghakimi sesama, atau gagal menjadi saksi kasih-Mu. Bentuklah hati kami agar mencintai kebenaran, menegakkan keadilan, dan membuka tangan bagi setiap orang yang mencari Engkau. Jadikan gereja-Mu sungguh menjadi rumah doa bagi segala bangsa, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menikmati sukacita keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.